Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brandberry PT dan PTRO untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 Februari 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Seperti ada menu sore, saham-saham menarik, dan juga list saham big akumulasi, dan tentunya ada updatean dari IHSG. Nah, di sini juga Antek Saham mempunyai grup khusus ya, atau grup premium. Jadi, di sana sudah banyak member yang join, dan tentunya jika kalian join ke premium, kalian akan mendapatkan benefit yang lebih dari yang gratis. Di sini ada 6 benefit yang kalian dapatkan, dan tentunya masih ada benefit yang lainnya. Jika kalian tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram, atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Cara join ke premium ini ada dua cara ya, bisa join secara gratis maupun yang berbayar. Untuk cara join yang secara gratis boleh hubungi saja admin, tetapi untuk secara join yang berbayar boleh hubungi saya melalui Telegram, supaya nanti kalian bisa mendapatkan diskon, dan diskon ini berakhir besok ya, tanggal 9 Februari. Diskonnya sampai tanggal 9 Februari, diskon sebesar 5%. Jika tertarik boleh langsung hubungi saya melalui Telegram, atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Dari sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, kalian akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, seperti pada video ini. Kemudian mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian bisa berdiskusi di kolom komentar di YouTube, dan juga mendapatkan analisa atau konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi admin atau hubungi saya melalui Telegram. Oke? Sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS dulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini cukup bagus ya pergerakan BRIS, mampu break dari resisten 2980, dan di sini juga pergerakan breaknya cukup bagus. Boleh kita lihat ya di sini. Nah, di sini dia bergerak sideways dulu ya. Sideways dulu di area resisten. Status dulu yang menandakan memang ada akumulasi pada saat break di sini, yang menandakan kalau BRIS sangat berpotensi melanjutkan kenaikannya. Jadi view saya pada BRIS karena sudah break resisten, maka BRIS akan lanjut bergerak naik ke resisten 3100 sampai 3200. Oke. Jadi view saya pada BRIS ini saya hapus dulu karena sudah valid break. Jadi view saya di sini dia akan bergerak naik ke resisten 3100 lalu lanjut ke resisten 3200. Oke, nah di sini saya hapus dulu. Ini saya hapus ya. Yang resistennya pantau saja support 2840. Jadi di sini sebenarnya BRIS masih berpotensi turun dulu ya. Karena dia baru break dari resisten, maka dia masih potensi turun untuk koreksi lalu lanjut bergerak naik. Tapi secara view-nya BRIS harusnya bergerak naik. Jika kita cek secara broker summary-nya, nah di sini terlihat kalau BRIS selalu diakum ya, konsisten akumulasi dari tanggal 17 Januari, jadi sudah ada hampir 1 bulan lebih ya, ada akumulasi pada saham BRIS. Dan yang akum itu dari asing ya, AK Gazette dan yang lainnya. Kita cek di sini 1 minggu terakhir, nah terlihat ya, AK volumenya sangat besar, sampai di 126 miliar, sedangkan buangan dari NI hanya di 23 miliar. Jadi dengan ini, ada big akumulasi yang terjadi pada saham BRIS, baik secara 1 minggu terakhir maupun di 1 bulan terakhir ini. Oke, jadi BRIS sangat menarik, sangat potensi bergerak naik ke resisten 3100 sampai 3200. Nah, dengan ini boleh kita buatkan trading plan pada BRIS ya, karena memang sudah ada konfirmasi break dari resisten terhalang di sini, lalu ada akumulasi yang sangat besar. Di sini saya buatkan area pembelian kita di 2960, stop loss di bawah dari support untuk stop lossnya di 2800 dan targetnya di 3120. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 5,41%. Oke. Jadi sini akan saya buatkan stop loss kita di 2800, ini stop loss. Dan target di 3120. Oke. Jadi untuk BRIS yang ingin entry boleh pantau pergerakannya nantinya. Lebih baik entry di area 2960. Oke, jadi dia potensi koreksi dulu. Dan jika nanti pada saat koreksi ada rejection, maka kalian boleh entry pada saham BRIS ini. Oke, jadi view saya pada BRIS masih ada potensi turun dulu ya. Jika kita lihat di time frame 1 jam, oke di sini sangat bagus ya.
Oke, dia break, lalu masih ada potensi dia koreksi, lalu lanjut bergerak naik. Jadi view saya pada break akan seperti itu, masih akan turun dulu, lalu lanjut bergerak naik. Nah, intinya di sini arah atau view dari break akan lebih dominan atau lebih cenderung bergerak naik ke resisten 3100 sampai 3200. Jadi view saya pada break akan bergerak naik. Alasannya adalah secara teknikal sudah break trendline dan juga ada akumulasi secara broker summary-nya. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman boleh kita lihat ya, masih sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu. Kalau pergerakan Aman akan turun dan cenderung bergerak turun, nah di sini boleh kita lihat area support kita sudah tercapai dan mencoba breakdown ya, support 7000. Jika kita cek weekly-nya pastinya sudah break ya di sini. Dia sudah break support 7000. Jadi arah saham Aman masih akan lanjut bergerak turun. Saya buatkan saja area demand di sini ya. Yang mungkin dicapai oleh Aman, mungkin ini cukup jauh ya, tapi kita buatkan area demand yang cukup lebar karena secara trennya dia akan cenderung bergerak turun ya. Sini area demand untuk Aman yang menjadi area rebound nantinya karena area ini cukup kuat pada saham Aman. Jadi view saya pada Aman akan lanjut bergerak turun ya ke area demand 5850 sampai 6325. Dan setelah mencapai demand ini ada potensi Aman akan rebound karena area demand ini cukup kuat secara historisnya ya. Boleh kita lihat dia selalu reject ya pada area ini, reject di sini juga reject dan bergerak naik. Jadi ada potensi nanti Aman akan bergerak naik kembali setelah mencapai demand 5850 sampai 6325. Oke. Jadi view saya masih akan turun dulu, turun ke area demand, lalu setelah mencapai demand akan bergerak naik kembali. Oke. Setelah mencapai demand dia akan bergerak naik kembali. Target naiknya ke area resistennya di sini. Ini menjadi resisten karena sudah di breakout oleh saham Aman. Ini resistennya 7.300. Oke. Jadi view saya pada Aman akan cenderung bergerak turun. Oke. Jadi sebaiknya jangan entry dulu pada Aman karena di sini trennya masih akan turun dulu ya. Masih akan selesaikan turunnya dulu lalu nanti mulai bergerak naik kembali. Secara broker summary-nya saya tidak terlalu suka untuk Aman ini karena lebih cenderung oper-operan barang ya dari CC ke asing. Nah, di sini boleh kita lihat CC akumulasi dan yang jual DH. Nah, di sini sebenarnya DH ini baru muncul ya. Kita cek tanggal 7. Oke, BKZP, KZAK oke. Coba gross. Oke, masih sama ya di sini. CC yang beli lalu jual kembali. Jadi seperti crossing saja pada saham Aman ini. 1 minggu terakhir seperti yang tadi DH yang buangan. 2 minggu terakhir ZP DH yang buangan. Jadi secara broker summary-nya ada distribusi dan CC masih akumulasi ya di sini. Jadi sebenarnya Aman masih akan bergerak turun sampai nanti ada sentimen positif pada saham Aman ini. Atau paling tidak dia mencapai demand 5850 sampai 6325. Setelah mencapai demand ini kemungkinan ada rebound nantinya. Oke. Jadi boleh pantau Aman di area demand dan sebaiknya jangan entry beli dulu di harga sekarang. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Yang dimana Brand ini ARB ya di hari Jumat karena memang tidak masuk dalam indeks MSCI. Jadi di ARB dan juga beserta PTRO dan juga cuan ya. Jadi di sini boleh kita lihat memang view kita di minggu yang lalu lebih cenderung bergerak turun ya. Karena di sini breakdown support trendline dan juga sudah breakdown area demand-nya. Jadi dengan ini seharusnya kalian sudah bisa was-was atau waspada pada Brand karena memang secara analisa kita di minggu yang lalu dia akan cenderung bergerak turun. Dari sini langsung break ya dua area demand kita dan closing di angka 7025. Untuk arah Brand sebenarnya masih akan berpotensi melanjutkan penurunannya. Dan berarti di sini inverse dan shoulder-nya sudah tidak valid karena sudah langsung ARB ya. Dan juga untuk masuk indeks ini kita terlalu bisa ya analisanya karena memang baru keluar untuk pengumumannya jadi Brand langsung ARB di sini. Untuk view Brand masih akan bergerak turun ya secara teknikal dan juga secara volumenya juga di hari Jumat ada volume buangan yang sangat besar dari YU ya di sini. Ini kita lihat tanggal 7. Dari sini YU buangan cukup besar. Dan yang beli rata-rata dari retail ya. Jadi masih ada potensi dia akan turunin kembali sampai mencapai support ya. Target turunnya di area 6.000 sampai
5.600 atau turun lagi sebesar 14 sampai 20% lagi ya. Oke, jadi bisa ARB sekali lagi, tapi setelah mencapai ARB ini potensi dia akan rebound ya. Turun ke area support ini, lalu mulai akan rebound kembali. Nah, kemungkinan nanti dia akan seperti ini ya. Jika kita lihat historinya, dia akan turun dulu, lalu bergerak naik kembali. Jadi kemungkinan di hari Senin dia akan turun dulu, dan di hari Senin dia akan rebound kembali. Jadi dia hanya spike dulu ke bawah, lalu bergerak naik lagi nantinya. Oke? Jika nanti area demand ini di breakdown, maka ini menjadi area supply, karena sudah di breakdown ya. Jadi dia potensi dia akan turun, break area ini, dan bergerak naik kembali. Oke, jadi untuk Brent, pantau saja dua support di area 5.600 sampai 6.000. Jika nanti ada rejection di area ini, maka kalian boleh beli dengan target di 6.500 sampai 6.800. Secara broker summary-nya harusnya masih turun karena ada buangan dan juga karena ada sentimen negatif dari indeks MSCI. Oke, jadi VSI masih akan turun dan bergerak naik. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT boleh kita lihat ya di sini. Masih sama, view-nya masih akan turun karena breakdown dari trailannya ya. BRPT juga ngikut ya karena memang masih satu grup dengan Pak PP. Jadi dengan ini BRPT harusnya masih akan bergerak turun. Dari sini dia sudah tertahan area support ya. Area support ini saya hapus dulu. Ini demand-nya sudah di breakdown yang menjadi area supply. Ini menjadi supply ya. Ini menjadi supply dan supportnya 795 di sini ya. Saya buatkan support di 785. Jadi untuk BRPT potensi turun lagi ya. Potensi turun ke area support ini, lalu lanjut bergerak naik kembali. Kemungkinan BRPT akan ngikut saja ke Brent karena memang leadernya ada di Brent. Oke, jadi dia potensi turun, koreksi, lalu lanjut bergerak naik. Oke, jadi boleh pantau support ini ada dua support pada BRPT. Yang pertama di 755 sampai 785. Nah, kemungkinan akan reject di area ini, lalu lanjut bergerak naik. Nah, di sini pergerakan BRPT tidak terlalu signifikan, hanya turun 10% saja. Nah, kemungkinan di hari Senin nanti turunnya juga tidak terlalu signifikan, hanya turun bisa sampai 5% sampai 6% ya. Jadi dia potensi turun ke area support, lalu setelah mencapai support dia akan rebound kembali. Jadi boleh manfaatkan nanti rejection di area support. Nah, jika ingin entry kalian harus menunggu dulu ya. Tunggu ada rejection di area support. Jika belum ada maka jangan dipaksakan karena kalian nanti bisa floating loss yang berlebihan. Jadi sebaiknya jika ingin entry pada BRPT tunggu ada rejection di area supportnya. Untuk support di area ini, support satu lagi di angka 740 yang menjadi support kuat pada BRPT, atau kita buatkan lagi supportnya di sini saja ya. Support di 725. Jadi jika nanti sudah mencapai support ini kalian boleh cicil entry pada BRPT ya. Tapi ingat, tunggu ada rejection di area support baru kalian boleh entry pada brand BRPT dan juga PTRO maupun cuan nantinya. Oke. Secara broker summary-nya harusnya kurang menarik ya. Kita cek BRPT. Nah, oke, terlihatnya di sini di tanggal 7 volume jualan dari CC, ZP dan yang lainnya sangat besar dan yang beli memang kebanyakan dari retail ya di sini. 1 minggu terakhir masih sama, masih buangan dari CC, YU, dan ZP, jadi seharusnya BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Karena broker summary-nya juga tidak terlalu bagus, dan juga secara teknikal di sini sudah konfirmasi breakdown dari support ralanya. Jadi harusnya BRPT akan melanjutkan penurunan minimal ke area support kita di sini. Oke, nah jika nanti ada sentimen positif pada BRPT maupun brand atau grup PP yang lainnya, maka kemungkinan mereka akan barengan untuk rebound-nya. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Nah, untuk PTRO juga di sini karena tidak masuk indeks ya. PTRO ARB tapi masih bisa rebound ya. Jika kita lihat di time frame 1 jamnya. Nah, sini dia rebound dulu sampai, jika kita hitung dia bisa rebound sampai ke angka 7% ya. Jadi dia rebound dulu tapi di closingnya dia diturunin kembali. Dari sini sudah mencapai area demand kita 2830 sampai 2950. Oke. Dari sini berarti untuk PTRO secara volumenya lebih bagus ya dari saham yang lainnya. Walaupun dia tidak masuk indeks tapi ada rejection di area demand. Nah, view saya pada PTRO masih akan bergerak turun dulu ya. Masih akan bergerak turun sampai ke area demand selanjutnya di angka
2.400 sampai 2.500. Jadi ada potensi PTRO akan melanjutkan penurunan karena di sini sudah breakdown dari trendline-nya. Oke, di sini sudah breakdown trendline, maka harusnya PTRO akan melanjutkan penurunan ke bawah ke area demand di sini, lalu bergerak naik kembali. Nah, view saya untuk grup PP ini akan lebih cenderung ke turun untuk spike saja ya. Di sini turun untuk spike, jadi dia turun ke area demand spike saja, lalu di sesi 2 atau sesi pertama di sebelum closing dia akan bergerak naik kembali. Jadi dia hanya turun sebentar, lalu bergerak naik kembali ke area supply-nya. Oke, jadi boleh pantau area demand 2.400 sampai 2.500 pada PTRO. Jika kita cek secara broker summary-nya harusnya lebih bagus ya. 1 minggu terakhir memang ada akumulasi dari AZ. Di tanggal 7 Februari kita cek ya. Di sini ada lebih netral ya untuk broker summary-nya. Tapi jika kita lihat gross-nya di sini, kalau terjadi ada sempat di sini YP ya beli, tapi yang menggerakkan dari PTRO ini lebih ke MG ya. Boleh kita lihat MG beli di bawah di 2.900 dan jual di 3.050 ya atau 3.044. Jadi memang MG di sini hanya scalping, jadi dia buy di bawah dan sell di area targetnya. Jadi dengan ini harusnya PTRO akan turun kembali karena memang yang ngangkat atau yang buat rebound PTRO hanya untuk scalping saja. Jadi kemungkinan di hari Senin nanti PTRO akan turun lagi ke area demand lalu bergerak naik kembali ke area supply-nya. Jadi boleh pantau area demand-nya yang menjadi area pantulan pada PTRO. Jadi view saya seperti itu ya. Baik itu Brent, BRPT, PTRO maupun cuan nantinya akan saya share analisanya. Kemungkinan di hari Senin dia akan turun dulu, lalu spike lagi ke atas. Jadi hanya turun sebentar lalu bergerak naik seperti ini. Jadi kalian boleh manfaatkan buy di area bawah, seperti area yang sudah saya share tadi, area support maupun area demand-nya. Oke, semoga ada rejection di area tersebut, di area demand maupun area support-nya, dan kalian boleh entry di sana. Tunggu ada rejection baru kalian entry. Jika belum ada maka jangan dipaksakan. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.